Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, pembahasan kali ini saya akan bahas tentang perlakuan negara terhadap rakyatnya yang mencari keadilan dalam hal masalah hukum ya. Ramai pembicaraan, ramai perbincangan, bahkan se-Indonesia membahas masalah ini, yaitu kasus hukum Verdi Sambo ya. Semua orang diduga terlibat pada peristiwa ini, diproses secara hukum, dilakukan penahanan terhadap mereka yang terlibat. Namun ada yang aneh, kita lihat, kita saksikan orang yang diduga terlibat kasus ini tidak ditahan padahal sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Ibu Putri ya, PC. Nah, dengan tidak dilakukan penahanan terhadap dirinya atau Ibu Putri ini tentu mempunyai alasan tersendiri bagi penyidik sehingga kenapa tidak dilakukan penahanan. Karena ini merupakan alasan subjektivitas daripada penyidik ya. Kita tidak mengetahui alasan-alasan apa. Nah, oke, teman-teman. Nah, ada yang menarik perhatian saya pada kasus ini ya, ada seorang pegiat anak yaitu Kak Seto. Kak Seto ini menjadi bahan bulian masyarakat, bahkan mendapat stigma negatif dari masyarakat. Hadirnya Kak Seto dalam lingkungan keluarga Bu Putri beserta anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak sebenarnya. Namun ini menuai kontroversi ya, kontroversi pro dan kontra. Nah, di mana Kak Seto dianggap memberikan pembelaan berlebihan terhadap Bu Putri atas dasar kemanusiaan dan dianggap momen untuk mencari panggung ya. Nah, salah satu alasan kenapa Kak Seto melakukan pembelaan kepada Bu Putri ya karena menurutnya ya Ibu Putri masih punya anak kecil. Bahkan ada statement keterangan Kak Seto, ini bisa kita cari di Google internet, yang menyatakan bahwa malah menyarankan ya agar Ibu Putri menjadi tahanan rumah saja. Nah, ini kan tentu melukai rasa keadilan masyarakat khususnya bagi para keluarga korban ya. Nah, menurutku ya wajar saja ketika masyarakat punya pandangan, punya persepsi, bahkan melakukan bully terhadap Kak Seto ya, terus kemudian memberikan stigma negatif terhadap Kak Seto ya, karena masyarakat melihat, memandang, menilai Kak Seto ini melakukan pembelaan yang mungkin terlalu berlebihan, terus kemudian tebang pilih, bahkan ada diskriminasi. Sebagai pegiat anak ya seluruh Indonesia, Kak Seto ini kan ikon sebenarnya, ikon daripada pelindung anak, pegiat anak. Namun dalam hal ini ya Kak Seto memperlihatkan kekonyolannya. Ya tidak sepantasnya Kak Seto berbuat demikian, ini menurut saya ya. Mengapa? Karena banyak kasus serupa ya, seorang ibu ditetapkan sebagai tersangka, ditahan di penjara meskipun dia punya anak, namun ibu tersebut tetap dia menjalani proses hukuman. Artinya di sini kita lihat juga negara apakah sudah berlaku adil terhadap setiap rakyatnya, setiap warga negaranya apabila mengalami permasalahan yang sama. Contohnya kasus ini Ibu Putri dengan ada contoh kasus yang ada di Aceh, seorang ibu ditetapkan sebagai tersangka, ditahan karena diduga melakukan pelanggaran ITE, melakukan penghinaan terhadap pemerintah setempat, lalu ditahan. Ibu tersebut masih punya anak loh, masih menyusui. Nah, karena anak tersebut masih butuh asupan ASI, terus kemudian demi keberlangsungan hidupnya sehari-hari, ya secara terpaksa anak tersebut mau tidak mau dia harus menginap, tidur di dalam satu sel, satu penjara dengan ibunya. Nah, pertanyaannya apakah negara
memberikan perlakuan yang sama terhadap atau kepada setiap masyarakatnya, rakyatnya ketika mengalami persoalan hukum. Nah, contoh pada kasus ibu yang ada di Aceh dengan Ibu Putri. Apakah negara memberikan perlakuan yang sama? Apakah Kak Seto ada suaranya, berkata-kata, memberikan statement, pandangan, bahkan perlindungan terhadap ibu yang ada di Aceh? Nah, tentu ini kan menjadi pertimbangan, menjadi pertanyaan juga. Belum lagi di kasus lain Kak Seto menjadi saksi ahli terdakwa pada kasus pelecehan anak, ya, pelecehan seksual terhadap siswa-siswi di salah satu sekolah SPI di Malang, di mana pelakunya sudah diproses secara hukum menjadi terdakwa, dan Kak Seto menjadi ahli memberikan keterangan. Tentu keterangan yang disampaikan oleh Kak Seto ini ya pastilah menguntungkan terdakwa, karena dia diundang untuk memberikan keterangan ahlinya ya untuk kepentingan terdakwa. Nah, apakah Kak Seto memikirkan bagaimana perasaan para korban pelecehan daripada terdakwa? Ini kan kacau ya, ngaco juga ya. Harusnya Kak Seto tidak melakukan hal demikian. Tapi itulah, setiap orang punya hak masing-masing untuk menyampaikan, memberikan pandangannya. Ya, nah, tentu dalam hal ini ketika kita melihat peristiwa atau kasus ya yang hampir sama, di mana si miskin dengan si kaya ketika mengalami atau mendapat masalah hukum, ya apakah negara sudah berlaku adil terhadap masyarakatnya atau tidak? Ataukah mungkin benar teori daripada Aristoteles ya, semakin tinggi stratifikasi seseorang maka semakin sulit hukum menjangkaunya. Itu ya teman-teman ya. Negara Indonesia ini merupakan negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ayat pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya disebutkan juga pada pasal 27 ayat 1 UUD ya, bunyinya kurang lebih seperti ini ya. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya masyarakat, seluruh rakyat ini sama kedudukannya di hadapan hukum. Tidak boleh dibeda-bedakan, tidak boleh dibanding-bandingkan. Nah, lalu bagaimana dengan peristiwa permasalahan yang terjadi saat ini terhadap Ibu Putri, terhadap kasus-kasus, contohnya kasus yang di Aceh? Apakah negara sudah memenuhi rasa keadilan terhadap rakyatnya, berlaku adil terhadap rakyatnya atau tidak? Nah, lagi-lagi, nah juga untuk Kak Seto menurut saya ya ini ya lebay juga ya, wajar ketika masyarakat membuli ya, memberikan stigma negatif terhadap dirinya ya, karena ya, seperti itu ya, nah, biar kita dan masyarakat menilai mana yang baik mana yang buruk ya. Oke, demikian teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam keadilan.